Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu daerah ada seorang yang bernama Hamdun, yang dianggap berkelakuan gila oleh sekitarnya, entah dari mana asalnya. Tak satu pun dari penduduk daerah itu mengetahuinya. Tiba-tiba saja hadir di sana. Kegilaannya biasa datang pada malam hari. Hamdun akan bersair dalam kegilaannya pada siang hari. Terkadang ia berlari berkeliling pasar, atau ikut bermain dengan anak-anak. Penduduk di sana sudah biasa melihat tingkah lakunya. Mereka tidak khawatir pada anak-anak mereka, karena Hamdun tidak pernah menyakiti orang lain. Terlebih lagi ia sangat sayang pada anak kecil. Dan ada saja orang yang kasihan dan membawakan makanan untuknya buat berbuka puasa. Setahu mereka Hamdun tidak pernah terlihat berbuka siang hari, yang tiada putus puasanya. Dan yang lebih mengherankan lagi, Hamdun tidak mau tidur di sembarang tempat. Ia lebih suka tidur di emper satu-satunya masjid di daerah itu. Ia selalu tidur pada pagi hingga petang, dan berjaga pada malam hari. Di suatu malam kala kegilaannya datang Hamdun bersyair. Wahai kekasih, padamu aku memuji, padamu aku berbakti. Engkaulah yang aku cintai wahai kekasih. Jangan kau tinggalkan aku, jangan kau benci aku. Jangan kau cemburui aku, karena cintaku hanya untukmu. Setelah bersyair berulang yang memuji kekasihnya, ia pun mengakhiri syairnya dengan menangis. Di suatu siang singgahlah seorang musafir di masjid. Setelah salat zuhur ia keluar dan mendekati Hamdun yang sedang tidur. Ia mencoba membangunkannya, tetapi Hamdun tetap saja nyenyak dalam tidurnya. Wahai tuan yang sedang tidur, tidakkah engkau ingin melaksanakan salat zuhur? Janganlah engkau lewatkan waktu salatmu dengan tidur panjangmu. Sapa musafir itu sambil terus membangunkan Hamdun. Dan Hamdun pun akhirnya bangun dan menatap si musafir, lalu berkata, apa pedulimu denganku? Aku sedang bermimpi bersama kekasihku. Tetapi engkau telah mengusik-kasihkanku dengan sang kekasih. Tidakkah engkau ingin melaksanakan salat untuk menyembah Tuhanmu? Tanyanya. Tuhan, Tuhan, yang mana aku tidak menyembah Tuhan, tiada sedikit pun kusimpan kata Tuhan dalam hatiku. Tiada Tuhan jawabnya. Masya Allah, mengapa kau berkata seperti itu? Tanyanya lagi pada Hamdun. Aku hanya memuja sang kekasih dan tiada tempat untuk Tuhan di hatiku, tekannya dalam jawaban. Hai, apakah agamamu wahai Tuhan yang tidak bertuhan? Tanya sang musafir dengan sedikit geram. Karena tidak percayanya, sang musafir akan perkataan Hamdun. Aku tidak beragama, aku hanya bercinta kasih, lalu apa agamamu? Kata Hamdun balik. Bertanya, tidakkah engkau lihat aku? Berada dalam masjid tentunya aku adalah seorang muslim, jelas musafir masih dalam kebingungan. Bila engkau muslim aku ingin bertanya, di manakah Tuhanmu berada wahai orang yang banyak tanya? Pertanyaan Hamdun ini membuat si musafir tak dapat berkata-kata. Ia diam bagai seorang bisu, lalu ia pergi meninggalkan Hamdun. Engkau mengganggu tidurku saja, menyuruhku salat tetapi engkau sendiri tidak tahu di mana Tuhanmu berada. Kata Hamdun sambil melanjutkan tidur siangnya. Wahai kekasih tidak kuat aku menahan kerinduan ini. Tiada sabar aku untuk berjumpa denganmu, tiada kuasa aku untuk menggapaimu wahai kekasih. Wahai pujaan hati, kegilaanku akan dirimu semakin menjadi, wahai kekasih, wahai dambaan hati. Aku sebut selalu namamu dan kupatri dalam hatiku. Musafir yang tadi siang membangunkannya, rupanya sedang mengamati dari kejauhan. Segala apa yang telah diperbuat Hamdun, ia tidak percaya pada Hamdun. Yang syair-syairnya berisikan kalimat-kalimat cinta yang indah. Ia tidak percaya bahwa Hamdun adalah seorang yang gila. Karena rasa penasaran pada apa yang telah Hamdun perbuat tadi siang padanya. Ia pun berjalan mendekati Hamdun dan memberi salam, Assalamualaikum wahai Hamdun. Hamdun menoleh dan membalas salamnya, Waalaikumsalam. Sedang apakah engkau di sini seorang diri? Tanya musafir, aku sedang memuji kekasihku jawabnya. Apakah keperluanmu malam begini berada di sini kata Hamdun. Aku sedang memperhatikanmu dari kejauhan, jelasnya. Tidak adakah pekerjaan yang bermanfaat bagimu selain memperhatikanku dalam bersyair? Tanya Hamdun lagi, aku hanya berpikir tentang isi dari syair indah.
Yang kau dendangkan wahai Hamdun, jawabnya, mengapa engkau tidak saat menyembah Tuhanmu? Tanya Hamdun sambil berdiri. Aku penasaran akan kata-katamu tadi siang yang membuat aku berpikir panjang. Dengan segala yang kau ucapkan, maukah engkau memberiku penjelasan di mana Tuhan itu berada? Mohon musafir itu pada Hamdun. Selama ini engkau menyembahnya, tetapi engkau sama sekali tidak tahu di mana ia berada. Sungguh sia-sia segala apa yang engkau kerjakan itu, wahai musafir, jelasnya. Tuhan itu banyak dan jangan sekali-kali lagi engkau berkata menyembah Tuhan. Karena engkau akan berada dalam kesesatan, engkau pasti bertanya, mengapa aku tidak bertuhan dan mengapa tidak beragama bukan? Musafir itu menganggukkan kepala, aku tidak menyembah Tuhan. Tetapi aku menyembah Sang Kekasih yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa aku mengatakan tidak beragama karena Allah tidak lagi memperhatikannya kepada aku? Karena aku telah menjadi kekasihnya apapun yang dia pilihkan kepadaku. Itulah yang terbaik buatku. Walau neraka yang diinginkannya untukku, aku bersedia masuk ke dalamnya dengan cinta kasihnya. Untuk apa aku memilih surga bila tidak bisa menjadi kekasihnya? Dan tidak bisa berjumpa, serta melihat keindahan wajahnya yang maha indah itu. Astagfirullah maha suci engkau ya Allah dari segala prasangka buruk, hambamu memohon kepada Allah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Hamdun, tapi mengapa sewaktu aku menyuruhmu? Seolah tadi siang engkau menolak, lanjutnya. Apakah setiap perbuatan selalu harus aku pamerkan kepada semua manusia? Apakah engkau mengetahui kapan aku salah tadi siang? Hamdun balik bertanya, tidak jawabnya. Sesungguhnya amal yang baik adalah, bila tangan kanan bersedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Janganlah engkau pamerkan segala amal yang engkau lakukan. Karena itu semua akan menjauhkanmu dari Allah. Engkau akan memakan puji-pujian orang lain, lalu engkau akan menjadi riak karenanya. Bukankah tidak jauh dari daerah ini, ada sebuah hutan, aku pergi ke sana untuk melaksanakan sholat. Dan meninggalkan tubuhku tetap terbaring dalam nyenyaknya tidur, agar orang melihat apa yang aku perbuat. Dan tetap seperti itu pandangan mereka. Hamdun menjelaskan. Lalu dengan apakah caranya engkau sholat bila tubuhmu? Engkau biarkan terbaring dalam nyenyaknya tidur di depan masjid ini. Rasa ingin tahu musafir itu semakin menjadi, aku memakai tubuh kekasihku. Yang maha syahir dan maha batin, jawab Hamdun. Dan besok siang, setelah sholat zuhur lihatlah tubuhku yang berbaring nyenyak di depan masjid. Jangan sekali-kali engkau ganggu tidurku. Lalu pergilah engkau ke hutan sana. Baiklah aku akan turuti perkataanmu. Musafir itu menuruti permintaan Hamdun. Setelah memberi salam, ia pun pergi meninggalkan Hamdun yang mulai bersyair lagi. Keesokan harinya, setelah selesai sholat duhur, musafir itu memperhatikan Hamdun yang sedang nyenyak dalam tidurnya. Dan ia pun bergegas pergi menuju hutan yang dimaksud Hamdun semalam. Ia mencari-cari di mana Hamdun berada. Musafir itu sempat terkejut ketika mendapati Hamdun sedang melaksanakan salat zuhur. Di bawah teduhnya sebuah pohon tinggi, ia menunggu hingga selesai Hamdun sholat zuhur. Setelah salam dan berdoa, Hamdun mendekati musafir yang sejak tadi dalam kebingungan. Wahai Hamdun, aku tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan. Aku dapati tubuhmu terbaring dalam tidur yang nyenyak di depan masjid. Dan aku di sini mendapati pula engkau yang bertubuh melaksanakan salat. Padahal engkau katakan bahwa engkau pergi ke sini dengan memakai tubuh kekasihmu jelasnya. Masih belum sadar dari kebingungannya, wahai anak muda apakah engkau ragu akan kekuasaan Allah? Tanya Hamdun. Musafir itu menggelengkan kepala, Allah berkuasa pada semua orang pilihannya. Tiada mustahil segala apa yang dia perbuat. Mata yang engkau punya itu adalah mata kasar. Bila engkau mempunyai mata halus, niscaya engkau tiada mendapati aku. Di sana itu hanyalah bayanganku saja dan tubuh asliku yang sebenarnya ada di sini. Berada di hadapanmu, mengapa pula aku katakan aku memakai tubuh kekasihku? Karena bila engkau melihat pada awal kejadian, bahwa sebenarnya tubuh ini hanya titipan saja sebenarnya, dinding itu akan hilang, bila engkau telah menyerahkan segalanya pada Allah. Bila engkau tiada melihat dinding itu, maka engkau telah memakai pakaian. Sebenarnya yaitu pakaian roh, tetapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Tentang segala sesuatu mengenai roh.
Karena ruh itu adalah urusan Allah. Mereka yang tidak mengerti akan menghalalkan darahku. Jelasnya, aku sedikit paham apa-apa yang telah engkau jelaskan wahai Hamdun, kata musafir itu. Lihatlah apa yang ada di balik jubahku ini, kata Hamdun. Sambil memperlihatkan sesuatu di balik jubahnya, cahaya terang memancar dari dadanya dan menyilaukan mata musafir itu. Karena terkejut dan takjubnya akan terangnya cahaya itu, ia pun pingsan. Tak berapa lama ia sadar dari pingsan dan tidak mendapati Hamdun di sana, ia pun berlari untuk menemui Hamdun yang sedang berbaring nyenyak di depan masjid. Sesampainya di sana, ia membuka selimut yang menutupi tubuh Hamdun. Betapa terkejutnya lagi ia, karena di balik selimut itu hanya didapati tumpukan-tumpukan batu. Masya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, tetap dalam keheranannya. Ya Allah, siapakah Hamdun sebenarnya? Siapakah orang yang misterius ini? Siapakah seorang penyair gila ini? Doanya dalam hati, ia pun pergi dengan membawa bermacam kebingungan dan selalu memohon petunjuk pada Allah. Siapa sebenarnya orang gila yang ia temui itu? Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.